Yesus yang disalib bukan manusia terkutuk. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Apakah Yesus yang disalib itu manusia terkutuk, Pak HTD? 1 menit kalau sama HTD. Ya, andekan yang disalib itu Nabi Musa, andekan ya, ini berandai-andai. Andekan yang disalib itu Nabi Musa, maka Nabi Musa manusia terkutuk. Andekan yang disalib itu Nabi Daud atau Nabi Ibrahim atau Nabi siapa saja, maka menjadi manusia terkutuk atau orang terkutuk. Lalu ketika yang disalib itu Yesus, maka bukan manusia terkutuk. Saya ulang, andekan yang disalib itu Nabi Musa, walaupun Nabi Musa itu menggantikan kita, harusnya kan yang disalib kita, lalu Nabi Musa ini, aku menggantikan engkau, harusnya kan kamu yang disalib, tapi digantikan oleh Nabi Musa atau Nabi Daud atau Nabi Ibrahim atau Nabi siapa saja. Alasan saya kan cuman menggantikan, tetap saja disebut manusia atau orang terkutuk. Galatia 3 ayat 13, Yesus telah menebus kita ya dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis di dalam Ulangan 21 ayat 23, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Andekan yang digantung itu manusia, entah itu Nabi Musa, entah dan lain sebagainya, alasan apapun termasuk alasan menggantikan kita, tetap manusia terkutuk. Lalu kalau Yesus kenapa tidak disebut terkutuk? Ya, ada dua hal ya. Satu, roh Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah, roh Yesus, roh Tuhan, Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Jadi Yesus tidak bisa disamakan dengan manusia biasa, Pak. Seperti nabi-nabi itu nggak bisa. Ini persis sama dengan Yesus diutus tapi bukan utusan. Anda juga harus paham itu ya. Yesus diutus tapi bukan utusan. Yesus digantung di kayu salib tapi bukan terkutuk karena rohnya Roh Kudus. Yang kedua, dagingnya tidak bisa mengalami kebinasaan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Sedangkan kalau nabi bisa binasa, busuk dia dagingnya. Kalau Yesus enggak. Yesus digantung di kayu salib, bangkit. Ya, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ya. Kalau Anda memakai alas kan dia menggantikan kita, Pak. Ya, tetap aja selama yang digantung, yang disalib itu manusia biasa ya terkutuk. Clear? 1 menit ya? Ya, 1 menit. Di luar sana terjadi perdebatan luar biasa dari mukalaf yang sedang stres ya. Yesus itu manusia terkutuk. Kalau dekat saya tak tendang itu mukalaf itu. Ya, tumpul pikiranmu, ndelosor IQ-mu. Ya, Yesus tidak bisa disama dengan orang biasa. Sama dengan Yesus itu diutus Allah tapi bukan utusan. Ya sama aja, karena Allah sendiri yang hadir. Ya seperti itu. Mari sembah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Alfa Omega, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah. Marilah menyembah Yesus Allah, kita muliakan nama Yesus, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya.
sembah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Alfa Omega, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah. Jadi very clear dalam 1 menit. Kalau HTD yang jawab cuma 1 menit. Apakah Yesus manusia terkutuk gara-gara digantung di tiang salib? Lalu meskipun alasannya menggantikan kita, ya. Kalau Yesus mah tidak, ya, tidak disebut manusia terkutuk. Tapi kalau manusia biasa, andaikan Nabi Musa yang ini berandai-andai, andaikan Nabi Musa yang digantung, atau Nabi Daud atau Nabi Ibrahim yang digantung, meskipun alasannya menggantikan kita, tetap disebut manusia terkutuk. Kalau Yesus tidak, karena Yesus rohnya Roh Kudus, sedangkan manusia ya rohnya roh manusia. Lalu daging Yesus tidak mengalami kebinasaan. Very clear. Mudah-mudahan pikiranmu pinter, cerdas, para mukalaf yang sedang stres karena login ke Yahudi, nanti mati dipocong jadi keraknya neraka. Mereka stres berat, ya, nyesel seubun-ubun. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.